Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, anakku remaja Islam, setiap saat selama paru-paru dan jantung kita, ginjal dan buah pinggang kita, limpa kita, yang semuanya barang mati ditiupkan oleh Allah roh, maka dia bergerak sepanjang usia kita. Walaupun ada kita yang lupa masa yang lalu, dari sekarang sampai kita meninggal, selalulah lidah dan hati kita memuji kebesaran Allah. Dan semua alat-alat itu dengan takdir Allah bergerak. Maka setiap napas kita turun naik, mari kita selalu memuji Allah setinggi-tingginya dan bersyukur dengan nikmatnya sedalam-dalamnya. Semoga hidup kita ini pertama sesuai dengan salam dalam Islam, kita mendapatkan keselamatan. Salam yang kedua dibaca wa rahmatullah, juga kita akan meraih rahmat. Wa barakatuh, dan juga hendaknya kita mendapatkan berkah. Kalau hidup kita telah selamat dan dilimpahi rahmat oleh Allah dan diberikan berkah, apapun yang terjadi, cobaan, ujian, berat atau ringan yang datang dari Allah, maka jiwa kita itu tidak akan pernah goyang. Itulah salam yang indah diucapkan sebelum kata-kata lain diucapkan. Yang memberikan selamat Allah, yang memberikan rahmat Allah, yang memberikan berkah juga Allah. Di mana kita bertemu, di mana kita memulai suatu acara, kita baca ini dulu sebelum membaca yang lain. Semoga jamaah Masjid Raya tertua yang kata anak saya tadi sudah lebih dari 3,5 abad. Saya lihat kemarin Masjid Godang di Kota Nampe, tonggaknya juga teliang tapi tidak rabah. Tonggak itu adonan tak luruh bengkok kayunya. Tapi entah bagaimana cara orang dulu membikin. Jadi walaupun mereka belum
pernah ada yang kuliah di Fakultas Teknik, tetapi kaum muslimin yang terhormat, mereka itu lebih pintar daripada kita sekarang. Dan masjid serta rumah adat itu tidak lurus pasangnya. Begini, konon dalam sejarah disampaikan, karena nenek moyang kita ini dulu asalnya dari Asia Tenggara di sana, mereka sampai ke negeri kita Nusantara ini dengan kapal. Kapal itu bentuknya juga begini, kucuy ke bawah, kambang kateh. Dan begitu pula orang tua-tua kita mendesain rumah. Asal rumah gadang, tidak ada yang lurus itu, begini. Itu pakai rasuk jo palanca, pakai paran jo kudo-kudo, kemudian pakai kasau jo lae. Satu sama lain itu saling menguatkan. Kira-kira Allah ada alat berat dulu kok. Tidak ada kan? Artinya apa? Orang tua saya mengatakan, kalaulah ditabang kayu di rimbo, untuk apa? Untuk rumah gadang, untuk masjid, untuk surau. Itu kayu nalah tatabang tu ado seorang nan mailo dima perumahan kadibuit. Sampai sekarang yang masih begitu bapak-bapak orang Padang Pariaman. Biwaso lah hilang pak, ladol. Ya kan, kamairi padi Jawa kini pak bisa sampai hari. Batagaan tenda di dalam sawah tu. Diansu bersama-sama anak beranak. Kalau dulu bapak-bapak mengecek saja orang di Pondok Rondo, kita mairi padi sianu. Itu 2 jam selesai. Sekarang semuanya diukur dengan uang. Itulah perputaran masa, sakali ayah gadang, sakali tapian baralih. Malah papatah kini tinggal di papatah saja oleh. Banyak kita nan tak mamalkan papatah nang kita baca tu. Mungkin yo tak masuk ambo. Kaum muslimin, dan masjid yang seperti ini sudah bertahun-tahun tonggaknya tidak lurus, tetapi orang yang beribadah di dalamnya dulu dipimpin oleh ulama-ulama besar. Tonggaknya bengkok tapi hatinya jujur. Mudah-mudahan kita sekarang ini kembali seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita berselawat kepada Nabi dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita dipertemukan Allah nanti di dalam surga Firdaus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang saya baca tadi terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 30. Ayat ini ada asbabun nuzulnya, penyebab turunnya. Apa penyebabnya? Kaum muslimin, orang kafir Quraisy atau musyrik Quraisy melakukan makar, tipu daya untuk membunuh Nabi. Kemudian kaum muslimin setelah mereka itu matang melakukan musyawarah dan tidak diketahui oleh orang Islam, namun tipu daya mereka itu dikalahkan oleh Allah. Wa yamkuruna, mereka menipu daya untuk membunuh Nabi, Allah menipu daya pula. Wallahu khairul makirin. Tipu daya Allah tidak bisa dikalahkan oleh tipu daya manusia. Ayat ini mungkin jarang dibaca oleh manusia kecuali yang taat dan beriman. Berapa banyak tipu daya semenjak Nabi Adam dilakukan oleh umat manusia sampai kepada Nabi Muhammad, sampai sekarang tidak ada Allah itu yang kalah.
Yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Adam, anak beliau namanya Qabil. Yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Nuh, istri beliau dan anak beliau Kan'an. Yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Lut, istri beliau. Dan yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Musa, Fir'aun. Yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Ibrahim, Namrud. Baca ayat ini kembali, baca Quran kembali, baca sejarah yang Al-Quran itu 2/3 lebih itu isinya sejarah. Tidak satu pun penipu daya itu yang menang. Di negara awak itu lo nanti terjadi gini, dilakukan tipu daya untuk membacking narkoba, dilakukan tipu daya untuk membacking judi online, ya kan? Lah berjalan bertahun-tahun, ya kan? Kemudian dibukakan oleh Allah sekarang. Dengan terjadinya seperti itu, walaupun manusia kau bisa serupa sampo kan licin, Pak. Itu buihnya banyak, ya kan? Tapi para jemaah yang terhormat, dengan buih dan busanya yang banyak itu, dia yang menjadi licin dan dia yang tergelincir. Ini yang dimaksud oleh Allah, wa yamkuruna, lakukanlah tipu daya. Wa yamkurullah, Allah akan menipu daya pula. Wallahu khairul makirin. Kaum muslimin, ada tidak terjadi di negara awak itu gini? Jadi banyak orang, Pak, dengan kekuasaan, dengan kedudukan melakukan tipu daya, katanya akan mulus saja. Kalau nan baik ditolong orang mendoakan, Pak. Kalau nan baik awak lakukan doa ni orang. Ne mudah-mudahan no sawa, Pak, kok. Bak pasang masuk muaro, bak pucuk dilancaran, ciek di kanak 2 jadi, ampe tekakok 5 sudah. Nak buah dahan marunduk, nak air pincuran tabi, nak cuncin subang lah boleh, nak pacar bini nan dapet. Mungkin semua orang akan mendoakan begitu. Kalau usaha itu usaha yang baik. Kaum muslimin, kalau kita caliak kini, bapak-bapak, oknum-oknum yang terlibat serupa itu tu, lah serupa kayu rabah. Kayu kalau tagok, Pak, banyak. Batangnya sampai bersandar, ureknya sampai baselo, daun bakeh belindung kepanasan sampai batadua kehujanan. Tapi banyak kayu gadang kau ndak tahu nan menimpu kayu gadang, Pak, apa? Nya ndak ada terpijak lain. Karenanya tinggi. Tapi dia ndak sadar suatu saat akan didatangkan Allah angin puntiang beliung, angin limbubu, angin topan, topar tornado, topar lanino, bermacam-macam namanya di luar negeri. Apabila kayulah rabah, baralah bana kagadangnya, batang lapuk daun karegeh, usah diaruk ka bapucuk, antah kok cindawan ka bungonya. Tuah na lamo ilang laleh, jo koncek-koncek ka batonggo, urang mencibi bakuliliang, tangguanglah dosa salamo ka. Sudah tu menyesal. Apa gitu manusia ini? Karena apa? Tidak mau membaca sejarah. Sejarah yang akurat itu ada di dalam Al-Quran. Nabi itu lagi sampai terbunuh di orang Quraisy? Tidak. Kenapa tidak? Karena dikasih tahu oleh Allah. Cara Allah magih tahu. Ambo sama soketek dulu, Pak, diajak ke sawah ke ladang di orang gaek. Sambil memangku sawah tu, Pak, tu banyak balui dapet. Indak sengaja mencari balui, Pak, tu. Tiuk di balian tanah tu, tanah sawah nalunak tu, keluar balui.
Kalau gini tidak ada itu leh. Kenapa? Karena tanah itu sudah kena pupuk kimia, sudah kena racun tiodan dan segala macam racun. Maka kena kimia itu dia tidak subur lagi. Malah sawah dalam tidak ada kini lah Pak. Dulu ada sawah hingga tidak ada kok tahu nama. Kalau hari hujan mengku sawah tu sudah memangku tu tidak tanggung banyak makan. Lama makan. Abalui dah pelet tu. Jadi balui nanado kini itu tidak di dalam sawah le Bu. Pailah ke piladang, pailah ke tanyuh di taranaan orang le Pak. Babuek tampai khusus bagiannya makan. Di dalam sawah tidak ada balui. Iya kan? Jadi namanya zat kimia tanamannya rusak. Jadi apa-apa kaum muslimin pagi-pagi itu nasi lah makan walaupun seketik. Jangan mie jo. Lah banyak parui nambah potong Pak. Tak keluar buang air tu mie tu membaku di dalam karenanya kimia. Lah banyak parui orang nak potong tu. Ya kan? Akhirnya potong habis di siko buang air. Berkeluar dia rusuk. Orang kan banyak. Makan lu enggak? Makan mie salah. Makan makan mie salah. Ya kan? Jadi yang namanya kimia ini tumbuh-tumbuhan pun rusak, talua balui punah dinyo dan bagi kita makan. Ada sopir-sopir Pak, ya kan? Dia cok berjalan malam, minum Supradin talue, minum M150, minum kerating deng. Ampe pelimo umur usus tulah putih. Karena makanan itu tajam, minuman itu tajam, putih-putih usus ni. Kurang dulu mah ada itu penyakitnya Pak. Nanya makan pagi itu nasi. Sudah tu minum kawa, because sedang ke sawah, pisang batu, babuih, dia ge kerambi, dia ge garam seketik. Tu minum kopi pahit, tidak bagulo. Kopi pahit tu tak pakai sehari yang terus kacau sedalam galet. Jadi ketika ambo ketek dulu dia acok mawai balui sedang ke sawah, tangan ambo ko jo kaki ambo ko dibuti Pak. Tambah lama tambah banyak buti kok. Lama dulu awak pergi sekolah. Apa cara mailangan buti itu, ya kan? Dikikih jo kiki yang mula tumbuh tu dia dia spiritus jo kunyit. 2 hari matinya. Anak-anaknya tu mati sadanya. Orang Quraisy kapie Quraisy mali agama Islam nan dibawa Nabi ketika tu samo jo buti tumbuh di tangan. Induk Islam tu siapa? Rasul. Maka Rasul itulah direncanakan dibunuh. Kalau induknya kolah dibunuh, na lain takwi lagi. Akan matang rencananya tu. Anyo kumpullah petinggi-petinggi Quraisy. Nan eselon saja, nan staff tak boleh datang. Nan datang tu pakai kokarde, ya kan? Dan mempunyai disiplin ilmu spionase yang luar biasa. Tak boleh sembarang orang yang bisa berbahasa tidak dengan bahasa biasa, tapi bahasa kode. Namanya tu. Ala berkumpul orang Quraisy tu bersama-sama di suatu gedung yang tidak diketahui oleh Nabi, tidak diketahui oleh orang Islam. Pemimpinnya 3 Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Dan tak satu je Abu Tungku saja. Apa kata pemimpin rapat ketika itu? Kita pangan Muhammad. Kalau di padia jonyo samo Muhammad ko joli mau dia lahan bandalu agama awak dinyo beko. Kita pangani nyoch. Kelompok-kelompok orang yang rapat itu melakukan diskusi. Ada yang mengatakan Muhammad itu ditangkap.
dirantai, dimasukkan ke penjara. Itu rencana. Yang sekelompok lagi mengusulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diusir di kampung, ditinggian janjangnya, ditinggal secara adat, mati ndak dijanggut, baralik ndak diturui, disisihan. Karena dua usul tadi, maka dilakukanlah pemilihan. Nama suaronan banyak biko, itu usul nang dipakai. Sadang orang memilih-milih go pak, tadanga orang menyumpah di luar. Mati mampu lah kalian dan sadang rapik go. Ya kan? Sirah talingo Abu Lahab nanga. Calik keluar bila tangkuk siapa menyumpah tu. Calik di pintu di luar tu orang gaek duduk, badannya lah kurui, kepalanya boleng. Kalau di kampung ambo di baso boleng. Di Padang disebut orang botak. Ndak ada buatnya licin kepala tu. Tu bibinya di atas kau pakai kumis, pi 3 alai disuuk, 3 alai dikida panjang, sama jo lele dumbo. Matonya celek sebelah. Pak, tanya cik pak, kecik petugas tadi. Lama pak duduk siko. Sajak kalian mulai rapik tadi, mula tiba. Lai tadangan ada pak sabanta kau orang menyumpah je. Balon dak kata dangannya ambo nak menyumpah macam. Bamang kau pak sumpahi kami je. Kalian dak batarati segaik kau ambo lah ambo ketuk-ketuk pintu ingin masuk ke dalam. Pindah ado kalian baniek nak buka pintu. Tuan kau ambo sumpahi. Apa sia nanado di dalam kau pemuka kures pak. Orang yang luar biasa ilmu politiknya, dan ini rapat rahasia, tidak boleh sembarang masuk. Apa dari mana? Ada undangan untuk apa? Galak orang tadi. Ambo datang tak kerana imbo, tiba tak kerana panggil, datang seorang saja. Rasanya dia ambo tak ada narasio dah. Ambo tahu rapik kalian kau kan kemenangkok Muhammad tak? Kalau tak boleh ambo masuk, ambo pulang lagi. Cuma rapik kalian kau gagal total. Ambo imbon ke orang Islam, ambo keceng ke Muhammad. Bamang kau tahu siapa? Yang bolah tuo kau mahiwang. Barau mu apa? Jangan tanya lo mu ambo le. Dari yang kuang gaek mo. Angkuang lo dari yang kuang tu, tuang kuang lo dari yang kuang tu, angkuang lo dari yang kuang tu le, tuang kuang lo dari yang kuang tu, angkuang lo dari yang kuang tu. Agak jam boleh. Mana gaek apa juangku kami Adam. Alunado si Adam tu le, ambo lah 6.000 tahun umur ambo tu. Jadi ambo lah gaek mana. Dan ambo lah lama berencana membunuh Muhammad ke. Sebab inyo yang paling disayangi dek Tuhan. Tapi ambo tak punya kawan, gagal taruh. Pembantu-pembantu ambo juga gagal. Atadanga dia ambo generasi muda yang bersemangat seperti ini, ingin melenyapkan Muhammad. Timbul darah muda ambo balik, tunggu beratang ambo kemari. Kekerajo samo je kalian. Ba, ndak boleh aja ambo masuk. Kalau itu lain sebendera apa je kami masuklah. Aiko kebanyakan hanya tiru di orang politik pak. Pandai menyanyikan diri, semua je cecak kubin. Jadi kan di maenggo serupa itu kulitnya. Itu namanya. Di mana enggo nya sesuai kulitnya itu. Sabantala berkenalan ya Abu Lahab, ya Abu Sufyan, ya Abu Jahil. Lah kerap saya. Akan tahu Abu Lahab kok itu banyak kawan-kawan. Apa? Dia apa kau lagai dari awak, nyalah pengalaman dari awak. Kok inyo se jadi pemimpin rapi, jadi ketua awak. Ya kan?
Maka bersama-sama lah orang Quraisy ko mangke iblis tu jadi ketua. Jadi nan datang tu iblis menyamar wajahnya serupa orang. Kini lihat do juga. Bantuannya bantu orang, tapi perangainya perangai iblis. Aduh. Aduh. Ya kan? Nah. Untuk melindungi kejahatannya, kawannya bunuh. Kan sama aja iblis. Akhirnya tanya boleh, kalau iblis dijadikan ketua, leka selesai negarinya? Tidak. Jadi awak kok kamangke ketua saja pak. Cari orang jangan berhati iblis. Dan saya lok Nabi Muhammad tak ada orang tu. Tapi minimal jangan mancurkan negarinya jo sifat iblisnya. Kadang-kadang kunyang dek kuning lama disantan pak. Dek orang yang kediangke ko banyak pitih, walaupun nyo ndak jujur, inyo nan terpilih. Nyo sogok orang. Anam bengkok nan naik. Nan luruh nan tawanam. Kalau menaga amrawa tu lah batu aja itu mah. Nan luruh tawanam nan bengkok naik. Kalau ndak rancak merawa tu. Tapi kok kamangke ketua nan bengkok ko nang kadiwanaman. Nan luruh nang kadia kadangke. Alainya memimpin rape pak sampai di rape kalian sejak pagi kan. Kami merencanakan Pak Muhammad ko ditangkok. Sebagian kawan mengusulkan diusia. Mana rencak pak? Sejak pagi kalian rape lah biha kuah barakota. Kan? Labi lo kue. Itu isi rape kalian. Ndak mau terima tu ke iblis. Kan? Yo potong sependapat orang tu iblis pak. Pak, dua usul kami apa tolak sekeduanya kok diterima cik pak. Cadangan di kalian, ambon ndak sembarang ngecek dah. Kalau Muhammad tu ditangkap, nyolape hendek Tuhan nyo balik. Tuhan nama nan kecek orang Quraisy kan. Itu nan digantung di Ka'bah tu kecek Abu Jahal. Ya kan? Kata iblis memotong itu patuang tu pandi aja. Patuang mah bisa menangkap orang aja. Kalian nan ele aja. Nan Tuhan tu Allah. Paniang bola apa? Pak, kecik apa kan membantu kami? Tuhan apa? Tuhan Muhammad. Lo mana nih yo? Nan Tuhan tu yaitu Allah namanya. Allah yang menciptakan saya 6.000 tahun yang lalu dan Allah yang menciptakan Muhammad dan Allah yang menciptakan alam semesta dan Allah juga yang menciptakan kalian sekalian. Itu kepala dia bola hab. Jadi iblis ini bukan mengingkari Allah, Pak. Cuma ndak patuh ke Allah. Nyomaku batuhan ke Allah. Malah di akhirat nanti, Pak. Iya kan? Nyo belapih diri dari orang-orang dan nyo goda. Belapih dirinya, Pak. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Jadi iblis hanya mengaku bertuhan tapi tidak patuh kepada Tuhan. Manusia kira-kira ada tidak meniru iblis? Agama Islam orang Minangkabau loleh tinggal di luar nantuo. Luar nantuo itu di mana tu? Di tanah datar. Alam bangnya tu kucing. Luak nantuo lambang kucing warnanya kuning, kucing itu binatang lihai. Tinggi pengaruh bawi-bawa, kuning pertanda kepanangan. Jadi bendera batu sangka kuning, bendera luak nantuo. Nan kedua luak nan tangah simbol sirah harimau campo barani kerana wana atau luak agam.
termasuk ambo dilahirkan di sinan. Bamangko agam namanya tu berasal dari agama luar kurang. Kurang sinan banyak preman lo tunggu harimau lambangnya. Nah, luar agam kurang agama. Itu dulunya kecil orang gaya entah yo entah indak. Adalah ambo tanya luar ko artinya semua. Ada orang gaya ngecek kurang. Iyo luar cek. Luar cek tu artinya kurang cek. Luar cek kurang cek. Jadi bisa saja artinya semua, bisa sekurang. Kita cari tanah data ko pak. Iyo kurang tanah nan data ko itu negara ini. Kita turun dari Pasir Lawe itu pak, sampai ke Pegaruyuang. Ndak ada nan data cek itu. Iya kan? Anang ketiga luak nambonsu. Corak hitam lambangnya kambing, sabah jorela bau sao. Urang sawananya nama kerajaan ninyo dapat nama. Iya kan? Itu dek sabahnya. Apa kan lain tahu sate danguang-danguang. Ajo apa tanya nama membuat sate danguang-danguang tu you orang danguang-danguang atau orang mah? Ndak pak, orang Bukit Tinggi orang agam. Tinggalnya di danguang. Amang kota sabui sate danguang-danguang. Begitu je sungainya batang agam nan dapat airnya orang berkumpul. Itu hebatnya orang Sabah. Kalau orang sangka aku jadi cendokio kok. Labara rektor di Unan setahu ambo tu orang Padang Gantiang banyak. Ya kan? Ini pak, orang pintar-pintar. Kucing itu binatang lihai tinggi pengaruh bawi bawa kuning tandanya kemenangan. Ya kan? Atau Golkar nyo ambil lambang tu sangka. Ya kan? Manang panjang saja selama 32 tahun. Ya kan? Dan 3 bupati tanah datar, yang 2 sudah meninggal, yang 1 belum. Itu dari Golkar ketiga. Pak Mas Riyadi Martunus atau ambola diundang sama beliau tu lum pensiun mulai wirid BKMT kabupaten. Karena wirid tu hari Senayan, terpaksa di Antuan ambo sudah wirid tu ke Padang. Sebab ambo ke Kerajo besok. Piantan de auto dinas kantor bupati. Sudah tu bupati Pak Sadik, sudah tu Pak Irdenansah Termizi. Ya kan? Jadi setiap nagari di luar nandata ko pak lambo tampuh ngaji. Baru nindak le sampai ke puncak Batu Bulik, Kawai, Awaduri, Balai Tongah, Stangkai, Tapi Selo, Tigo Jangko, ale. Lubuk Jantan. Cuit tu je siko 5 kaum Baringin, Sungai Tarap, Situmbuk. Malah Situmbuk tu masuk ambo ketek tu pak, tu takui banamo. Kata orang Cindaku banyak sinan. Kira nak cie je Cindaku sinan. Rumah rancak-rancak sinan. Cindaku tu lai tahu ang, babi hidungnya ndak babanda aje. Tu tangannya panjang sawala aje. Kalau mendanguinya jadi rimau je. Ambo tanya mana di Situmbuk tu ndak ada tu cerita mitos tu mas Ustaz. Itu dia. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ditangkok Muhammad tu nyolapih hendek Tuhannya balik, kata iblis. Kalau diusia bapak, bertanya ambo ke kalian. Biko kalian menggician ambo memveto kerja kalian kau ndak. Muhammad tu siapa kalian nagih kalah dulu. Al-Amin. Abang kau kalian nagihnya Al-Amin kalah. Ianya memang jujur pak. Sejak jadi rasul kau akidah kami nengkanya tukar aja. Dahulu anak tu elok bana mah jujur ndak pernah bohong. Kami agih kalanya Al-Amin. Itu je. Muhammad tu orang jujur. Kalau di usianya pindah ke negara lain, bertambah banyak kawannya.
Kalau bertambah banyak kawannya beko, kawan tu masuk Islam. Bertambah banyak orang Islam, bertambah banyak orang baca Quran, wirid pengajian, salat berjamaah, azan, itu rasa kapacah gandang telinga ambo mendengar kecil iblis. Jadi mana rencak Pak, bunuh saja kecil ambo nang kekalian dengar. Jangan diusia, jangan ditangkok, bunuh saja. Ambo beko matur acara saja. Iya kan? Salah saya lah rapik, iya kan? Abu Lahab ketua, Abu Jahil sekretaris, Abu Sufyan bendahara, ketua satu iblis. Orang kelera sesadonya. Keputusan rapik Muhammad dibunuh. Ayat tu kalau kini dibaca Pak, rasul-rasul baru turunnya. Kok kita kaiannya nanti jadi kini di negara awak kan? Rasul baru ayat tu turun, padahal lama. Turunlah ayat ke? Disampaikan Nabi di Allah. Acu itu Allah membukaan rasio orang kafir Quraisy. Kalau itu bahaya Allah, engkau harus hijrah Muhammad. Karena memang engkau akan dibunuh. Kemana aku hijrah? Ke Madinah. Yasrib namanya huruf. Kalau ambo pindah ya Allah, umat ambo tentu tinggal ibu ambo. Umat engkau tu dulu ampai, engkau kemudian. Jadi ndak awak lari dulu do ke Allah. Dulu masuk kampung 2009 Pak, gubernur lah tiba ni Solo ni. Lari. Kan? Anam bagak wali kota Padang ke tepi Lawi itu tagak apa? Pidato senan. Jadi pemimpin kau jangan lari dulu tu kadang Sarawak. Dilindungi rakyat awak tu. Pindahlah orang Islam 55 orang malam. Tapi Umar bin Khattab memohon ke Rasul, ya Rasul, ambo bukan menyalahi aturan. Cucu ambo kambo dukung baduo. Kemudian ambo kan membawa kambiang lo gak dua iku Iko kambiang ko kesayangan cucu ambo. Jadi ambo mulailah hijrah ambo ko di siang hari. Lah malam hari beko ambo mandok. Lain apa kata Nabi, ya Rasulullah doakan saja ambo. Umar tu memang bagak Pak, indak bagak bertinju saja Pak. Umar tu kalalu dari simpang Rambatan dah, ada simpang Gobah namanya, atau dari Ombilin naik loi bilih. Tadanga dinya Umar ko kalalu sinan, mainda iblis ko Pak. Cuy itu Umar tu takui iblis. Kalau Umar nang kini nyo iri antar iblis Pak. Atau Umar bin Khattab nyodukun cucu hanya tawaf dulu di Ka'bah. Lainnya intai ko Umar ko kapai kemana itu bisi-bisi orang Quraisy tangan ngade Umar ko anang kalian bisian. Kalau ndak lama de kalian baresokan nak daro lai riang lamboc. Kan? Ambo memang kepindah ke Madinah bukan takwik dek kalian, tapi dek cinta Allah dan Rasul. Tak talok lah orang Quraisy mirian Umar dan apa. Kaum muslimin, bapak ibu, para jemaah, lah hilang-hilang saya orang Islam kau Pak. Babisik-bisik orang Quraisy kau. Baikku Muhammad lo hilang lah ndak jadinya terbunuh. Kita kapuang rumahnya leh. Suatu malam dikapuanglah rumah Nabi. Lah matang na acara tu rasulnya ke membunuh Nabi. Sanjo-sanjo medeko ko tiba Jibril ke rumah Nabi. Kalau Jibril tiba tu ndak nampak di orang Quraisy tu. Kan? Kata Jibril, ya Rasulullah,
La tabit ala firashika. Jangan tidur di tempat tidurmu malam ini. Di mana lalu kecik Nabi? Tidur engkau di tempat Ali, di tempat tidur Ali. Jadi Ali tidur di tempat Rasulullah. Kenapa? Ketika itu Rasulullah tidak punya istri. Istri beliau sudah meninggal, Ibu Khadijah. Allah berganti jo Ibu Aisyah, tapi Nabi alun pulang. Alun pulang ke rumah Ibu Aisyah tu. Nyo ketek umurnya baru, badannya lah kadang. Apa kata Nabi kepada Ali? Ali, malam kini rumah awak ke di kapuang. Tentu orang Quraisy kok nyo dobrak pintu awak, nanyo tuju tu di pan ambo untuk memaku ambo. Amu hendak engkau mengganti lalu di siko, ambo di tempat tidur engkau, bertukar awak. Salimu indah je Nabi. Kalau Ali bah, dah lantai dengan ambo do ya Rasulullah. Kok nyopaku saja kapak beko dari hati itu ambo nangka mati. Tapi Ali tidak begitu Pak. Ya Rasulullah, saya mau. Andaikan saya meninggal, dibelah kepala saya oleh orang Quraisy, terserak darah saya, berpisah nyawa saya dengan tubuh. Nanti tanah yang disiram darah ini akan bicara bahwa Ali bin Abi Thalib gugur dalam membantu hijrah Nabi. Acu itu semangat pemuda Islam hendaknya. Tidak mencilok cubadak sambil berundo lah. Dia berundo kecil orang cubadak Nabi ni. Cubadak tidak lepas gara panjangnya di Tusangkara. Cubadak sepanjang tabik. Ibu-ibu, bapa-bapa yang terhormat, kaum orang Quraisy kau hendak lo taluk di nyoman dobrak rumah Nabi. Itu Allah melihara Nabi. Rumah Nabi itu kok didobrak hendak kuat gitu dong. Nyo pelepah kormanya. Ya kan? Nyo tunggu saya di luar. Lewat tengah malam, kira-kira 1:30 tiba Jibril balik. Muhammad kita orang ke. Kata Rasulullah, orang Quraisy ku sedang menjago-jago. Kita baca surat Yasin, kata Jibril. Baca surat Yasin ayat 1 sampai 9. Tiba di ayat yang ke-9 Nabi keluar lah. Orang tadi Pak lah minum kopi ginseng, kopi luwak. Iya kan? Tapi ketika Nabi lalu mata tapi ciang sadonya. Badan tak bisa menggari. Muncul tengah ngong. Anyo lagi lo dia Nabi kan yang nyo kasih. Sanang sekalian mau kepindah je Nabi. Jadi kalau awak takapuang dek musuh, kita dalam berjihad fi sabilillah, takapuang awak di musuh. Baca surah Yasin ayat 1 sampai 9. Buya Seuti kata Pak orang Lubuk Binturun Padang, beliau dulu kan tentara Hizbullah. Bulando kemenang kok Hizbullah kok Pak, nyo naik segemu saji pakai sepatu Pak, nyo pijak selepi. Anan orang lebih pai tentara lain boya, kota kalau, iya kan? Nampak Bulando masuk ke dalam tak bisa lari dia lain, iya kan? Nyo konsentrasi salah, baca surah Yasin ayat 1 sampai 9. Tak nampak di Bulando tu Pak, nyo turun tadi. Selamatlah hamba, diselamatkan Allah. Tapi kita terkepung memperjuangkan agama Allah. Kalau tak kapuang di rumah janda lah talak 3, jangan baca itu. Awak sebagai kepala rumah tangga apa emosi mana? Seketik bertangka je orang rumah jatuh cerai. Dan cerai rumah kau. 3 bulan sesudah tu alun sampai dah lah penganal lah anu lah balik. Ya kan? Dipintih-pintih bini aku di jalan jeput lah dia lech. Alah dipelok dia lebih tua balik. Lah elok lah balik. Rujuk namanya. Tak sampai nikah dah kerana idah lun sampai. Lah elok gak setahun lah bercakap lah ni. Marabu lah jatuh lah cerai je lah. Dia Pak kalau ada tarabu tu ke orang rumah, jangan cerai je Tuhan, ambil cucu dukung kelaman. Itu lebih tuannya.
Lalu ya nak dia banyak perangai nak. Doa napa ingat penyabar ya nak. Kau nak doa ang lajak sari nenek ang kau tinggal le kau. Aja tu lo cara sekali lain. Ladu. Atulah di pelok lo di mak rumah balik sultan. Bapikirlah sultan nang ketibo ya. Dia ambo kok dape adik ambo lakinya sultan cie se. Biasa periuk jo sanduk tu nyo supaya samba ko janangui iyo dikacau samba tu jo sendok dalam kuali sapandai-pandai awak mengacau samba kecek mama rumah iyo balangkang jo sendok jo kuali biasa tu nyo jagolah jangan sampai kuali pecah sendok patah. Ya kan anak sultan lah berampe lah gadi-gadi sebentar lah kawinan tu. Sabar sesultan leo lah 2 kali mah kecek rumah. Ayo kecek. Naklah mau tangkal dia jatuh cerai. Lara. Lah 3. Lai boleh aja balik lai. Tak. Kok nak tahu jo rancak lado cubalah siang 3 kali, kok nak tahu jo rancak jando cuba caraian 3 kali. Kalau indah ele pak sudah tu kayaknya gentar. Jangan capek nak tarabo jatuh aja carai. Nah, lah carai 3 ndak bisa leh. Kiro jando ko tambah rancak dicali. Nyola pakai bada afon, kukunya sirah, bibinya sirah, rambutnya hijauan. Ya kan? Nyo pakai parfum nan mahal tu. Berselisih jawab di pekan kami itu sangka. Ya kan? Nyo sedang bali lamang 5 kaum dan sekadang dorom tu. Dah ada lamang di tempat lain dan sekadang lamang 5 kaum kau dah pak. Ada. Alam kode-kode lo lihat nombor si kau menaruhati lo ke suami kau balik. Cari kesempatan naik pukul 11 malam ke rumah jando kau. Nyokap puang dek pemuda. Pemuda tahu. Ajan dibaca lo surah Yasin. Nak kamangkui kayaknya tu dah. Menyarah zelalai. Jadi surah Yasin itu untuk memperjuangkan agama Allah, kita terkepung baru itu dibaca. Baru sinan di tengah tulang punggung namanya. Sadang tapik pasang bola pukul 2 matahari. Tasabui dinamo tainbau digala. Sesuatu itu disesuaikan apa kegunaannya. Mor jobawi kan sama basi tu pak. Tapi kalau salah awak mengunci, ba daratnya lecet. Ya. Agama Nabi itu yang dimukasui di Allah. Wa yamkurullah. Allah menipu daya orang Quraisy tadi. Aku kan hanya baca de orang-orang pak. Hanya lakuan lo dan serupa orang Quraisy zolik. Ya kan? Nang keceknya membunuh orang, rahasionya kata tutui. Tapi sama jo mandok di balik rangkiangnya. Rangkiang tu kada ada berdinding sampai ke bawah do pak. Iya kan? Kepala tasawuf sampai di pinggang, kaki kaki nan tampak kau nan ditungkai orang. Akhirnya itu jelas saja sudah disidang. Sasa tiba tu apa? Itu. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, kama Nabi pai beliau ke rumah sahabat utama Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Abu Bakar. Dia Abu Bakar ko rupolah tekan tua dari Nabi tiba sudah menjawab salam tu nyo kuo. Begitu kuo munculnya tangango hanya sumbek sekali jo punggung tangan. Ya kan? Jadi kalau kita kuo bu, jangan dibuka na muncul tu lawe-lawe. Masuk setan ke dalam. Nah, ndak setan sudah bu. Awak lah gaik kau pak, kalau kuuk tu gak tahan dah kuuk kata. Aduh pak, nak mau lah nyolah ganji awak lah gaik kau pak, nak mau balik itu saja. Nak mau balik ke bawah. Adik ambil sana bapak sebatang aku sebetul. Bapaknya yang tua bapak mau adik bapaknya. Tahu 5-5 lah ianya.
kuok tu anda mu le ka bawa mu tu itu saya apa ilu ku masaki lu atua lagai ko je pak jangan diputar-putar pinggang kan ada anak muda semai duduk pinggangnya awak lagai jam pak ndak bawa balik pinggang pak tu itu minyaknya ndak ada lah atau pesolo dibawa ke baru lah lo nah baru nyuruh orang sana. Alhamdulillah Abu Bakar, saya terbebas dari pembunuhan, diselamatkan Allah. Sekarang kita jalan ke Madinah. Engkau yang menemani saya, itu kata Allah. Anak-anak ambo lah boleh pergi ya Rasulullah. Alun, awak saya berdua. Ambo jagoan anak ambo ya Rasulullah berpitaruh ambo. Jagoan anak nampil yang gadang. Namanya Abdullah. Inyo orang apa Bapak? Diplomat ulung anak Abu Bakar kan. Dapat dia ilmu ayahnya kan. Abdullah, ya kami ke berangkit ya Rasulullah malam kau ke Madinah. Kok berhari ke sampai nanjali dimulai jalan. Orang Quraisy terkecoh. Mereka pasti tidak bersenang hati. Engkau selidiki ya nak, apa kegiatan orang Quraisy sedang mereka itu terkecoh. Jadi ya. Tidak jago anak namperusi nan santiang memasak. Pandai membuat tunjang orang kapau, randang orang gurun, mungkin santiangnya lamang lima kaum. Namanya Asma. Besok kami mandok dulu di Gua Sur, antaan makanan kasinan nih. Jadi ya. Tu dijaga anak namperusi celai Aisyah, engkau istri Rasul belum pernah pulang ke rumahmu. Jaga kehormatannya nak. Ayah akan pergi dengan beliau. Jadi ya. Tu dijaga lo tukang walau kambing namanya Mir. Sambil walau besok apuih jajak kami ya. Insya Allah kecik Amir. Kalau dia apuih jajak tu nak nampak arahnya. Anak beliau bertiga pembantunya cie patuh ke sana. Koknya Jawa jo bahasa Minang lah kecil ayahnya tu kira-kira itu katanya. Ayah, sebanyak kata-kata ayah berpitaruh ke kami. Tu sama jo padi boneh setangkai indak seincik jo nanampo. Bak kayu tarikh samato indak bercampur jo pengubah. Jo tanan kanan nambo ganggam jo jari manih kami punjuangi. Sampai diletak dalam mati, disimpan dalam batang tubuh, dikunci dalam sanubari. Kok lai umur sama panjang, kok ayat di kandungan badan ndak kami kelupuan pitaruh ayat tu doh ya. Kok coba suami nang betu anak Abu Bakar ndak cuitu long ecek tu doh. Awak ke berjalan jauh anak patuh sanang ndak ti? Sanang raso disiram air mawa nan bak diureh pati santan. Ya kan? Sanang hati tu anak patuh-patuh tu. Pai Nabi karena harilah kemenjelang subuh mandok di Gua Sur. Sebelum masuk gua kata Abu Bakar, ambo preso lo ya Rasulullah. Ko ado beko kala jengking di dalam ula. Preso di Abu Bakar lain tak ada. Gua Sur tu ambo cuba masuk pak. Ambo kan 160 tinggi ambo nya. Anda temui tagak. Kalau lalu anda bisa munjur. Tu sampingnya. Ya kan? Tapi Nabi de hati beliau tu dakik jo Allah, walaupun dikaja musuh de latih berjalan, tiba dalam Gua Sur tu langsung lalu. Atu orang dakik jo Allah. Jadi ambo kalau sedang mengaji go, ada jamaah lalu ndak tersinggung ambo. Itu tanda hatinya sanang tu, dakik jo Allah. Kalau orang hatinya ndak sanang tu ndak amu matonya lalu. Banyak pikirannya. Orang takaluk tu tambah barik jo badannya. Ya kan? Masuklah Abu Bakar ko mangkek kepala Nabi. Gol je letak angkat teh paonya untuk jadi bantah.
Atu barik-barik yo, masuklah tumi Abu Bakar ke dalam lubang. Kiranya lubang ke lubang kalau pak. Nyo gigi naik bisonyo kate. Kadi jagoan Nabi sedang lah lalu ko sakit ndak tahan. Titiklah air mata beliau tiba di muka Nabi. Tu tangi air mata, tersintak Nabi. Kenapa engkau menangis Abu Bakar? Ambo ndak menangis do Rasulullah, ambo menahan sakit. Titik air mata ambo sakit dia digigit kalau ya Rasulullah. Nyo kabek dari Rasulullah jo sorbannya sekali. Supaya bisa je naik kate. Tu nyo turih kaki tu. Ya kan? Nyo campaan darah bisa tu keluar. Tu nyo betuan ampu jarinya. Nyo bean karena lukut. Karena Rasulullah memohon kepada Allah sehat kaki Abu Bakar. Jadi air mata ko rupa pak ada ampe macam mengko keluar. Pertama menahan sakit, kedua galak terlampau asik. Keluar aja nggak tahu tu. Nang ketiga rusuh, nang kampe air mata buayo. Atu induk-induk namanya. Seketik menangis, seketik menangis. Nama menangis entah. Pada awak nang salah menangis ya. Tu air mata buayo. Gimana menangis Abu Bakar kau lain? Sakit je Abu Bakar bang kau menangis engkau. Ambo cameh Rasulullah tertangkuk oleh sebab itu. Talingo ambo mendengar ratusan kaki madok ke gua ko Rasul. Nyo preso ke dalam tertangkuk. Kata Nabi, la takhaf. Jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah beserta kita. Sudah Nabi membaca itu, lawah besarang sekali pak. Di pintu gua tu nyo buat sarangnya di lawah. Lawah ku kan tak lama buat sarang dari air ludah tu nyo mak. Tu ku ndak takut. Sarang lawah tu gunanya di nyo tu untuk menjaring makanan. Iya kan? Kalau rangi tiba di benang lawah tu tersangkut apa? Pikuk kumbang na lalu ke benang lawah tu, ndak benang tu senam putih tu pak. Jo lawah-lawah tu lari. Acu itu jo undang-undang hukum dibuat orang namanya. Nang ketek tersangkui, nang gadang lapeh. Kan? Kalau menceluk buah coklat, kanai setahun 2 bulan. Merampok uang negara. Kan? Banyak ndak bersuruh saya. Ndak bersuruh tu lain tahu pak sebabnya tu. Nyo bagi pitih tu jo orang nang kemenangkok. Tunggu tak usuh nyoba. Itu pitu di negara awak tak ada tu di Amerika tu. Tiba orang Quraisy nan, kita caliak ke dalam gua aja. Anak kita caliak ke dalam je kawannya. Baik itu kalau masuk Muhammad ke dalam tangga lah benang lawah aja. Kau benang lawah ku utuh aja. Begitu Allah memelihara. Tak jadi orang tu masuk dah pak. Padahal Nabi di dalam. Pai saja lah. Lah jauh orang tu kau keluar lah Nabi balik. Lah barangkali Nabi selamat. Jadi dalam hidup ini pak, kebaikanlah kita lakukan. Kalau kebaikan yang dilakukan pak, itu balasannya paling rendah 10. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Kalau kita berbuat baik, paling tidak balasannya 10. Banyak dari itu berapa? 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan bisa lebih dari itu, tidak terhingga balasannya. Tapi kalau membuat 6 buruk awak pak, ya kan? Cie dibuat, cie balasannya pak. Bani awak 6 buruk, dinasihatinya dina kawan, ndak jadi awak membuat 6 buruk tu dong. Dapat palo je cie pak. Begitu penyayangnya Allah. Jangan ditiru orang Quraisy itu. Setiap hari berbuat baiklah. Apa kebaikan yang bisa kita lakukan? Balasannya 10 kali lipat paling rendah. Paling tinggi tidak berhingga, tidak bisa dihitung.
Begitu rahmat Allah kepada orang berbuat baik. Kalau orang berbuat buruk, rencana tu dipatahan oleh Allah. Dipadia lo. Kau dibuktikan oleh Allah. Akhirnya orang tu menyesal. Nang kata ni ayo tu ndak cik-cik. Anak awak dibuli orang lah tu Bapak. Bully namanya gini. Ni kan? Itu yang membuat Tuhan tadi. Apabila kayu larabah baralawana kagadangnya batang lapuk daun karegeh usah diarok ke bapucuk antah kok cindawan ke bungonya. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ka batonggo orang bagian cibi sekuliliang tangguang la doso selamo ko. Itu dia. Jadi berbuat baik ajalah. Dua kali Nabi diselamatkan Allah. Tu bajalan lah balik-balik. Ya kan? Tiba lah orang mengajar 100 orang. Tapi nan anak buahnya suruh berhenti. Katanya itu ndak Muhammad terulah salah kaja awak macam. Bangku itu katanya nyo ingin memiliki hadiah aku banyak untuk inyo. Beko anak buah aku dia gih sebara sukonya magi. Ni kan? Namanya serakah. Sampai kini orang nama deko ko serakah namanya. Nah, orang tu namanya Suraqah bin Malik. Anak buahnya duduk ke kemah balik, nyo kaja seorang. Nyo pakai pedang, dia jago berkelahi. Inyo mayunan padang nyo kate, tapaleset kaki kudonya. Jatuhnya dari kudo tu baguliang-guliang tiba di batang korma, patah tulang rusuknya 3. Baguliang balik tiba di tumik Nabi. Kau awak Nabi bah? Itu ditijaan saya lah itu ya. Itu tandanya awak pendendam. Nabi enggak. Nah, mau Nabi mijaan lupa walau orang tu kau bunuhnya, nyo jagoan. Ya kan? Besok kok kelatihan naik kudo je Surakah pergi ke Bukit Gombak sangka ni. Jangan dekat nan sampi ke je. Diubek di Nabi tulang rusuknya tu. Sehat dengan izin Allah. Kata Surakah tu, Muhammad, indak cerita orang sehingga elok laku dah. Ambo membuktikan gini. Ambo yakin engkau tahu ambo akan membunuh engkau. Tapi begitu ambo KO malah engkau membantu saya. Muhammad, selamat jalan ke tempat tujuanmu yang baru. Kami berundo siko. Kalau ada musuh mengajar lain kami nangka membabatnya. Jadi berubah kawan lawan jadi kawan. Kalau apa maaf. Di ko ada orang malarian bini apa maafan selenya. Ketujuhnya dah bini dengko aja. Yo dah aja. Apalah. Dia ada cari yang lain. Ada yang tahu lo kalau lah mu bini dia lari jurang tanda ndak ketujuh dan tapi ada kan salah kau dah lah ada maaf hang nang. Piang peliharonya ya. Kadang palonya Pak berbagi. Dia mencekak lah jurang tu. Banyak perusi lain gantinya. Ya kan? Mereka mencekak. Bagi Anza kamu, kalau ini lagu lari jurang, lagi tujuan. Indah, jadi cari je. Apa lain menantang orang yang lari itu? Ada gunung tu. Jalan je Nabi Karim, tiba namanya di Kuba. Nyapuang lo di orang 75 orang. Ya. Ndak bisa kan Nabi melawan 75 orang Pak pakai senjata sadonya. Cuma orang nama ngapuang kau ndak tentu dinyo nama Nabi. Nabi kan berdua Abu Bakar. Nang dibunuh tu Nabi. Kini kurang kau berdua nyo sama tinggi, bajunya sama putih, nyo sama gagah. Tua-tua Nabi Saud. Adiknya ndak tahu, nyo tanya dulu. Man anta aja. Hanya bertanya tu pas lo kan Nabi. Man anta aja. Nabi santai tersenyum.
Abu Bakar cameh tu apa? Apa kata Nabi? Ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kecil orang tadi bentuk orang kane anonya, bentuk orang pikun. Bang, kau cuy je. Benarkah engkau cucu Abdul Muttalib? Iyo, kata Nabi. Anak Abdul Talib tu Abdullah tu ayah hambo. Ketika hambo dalam kandungan, beliaulah meninggal. Engkau siapa, kata Nabi? Nabi lo tanya lagi. Ana Buraidah bin Hashim. Saya Buraidah anak kampung engkau di Yaman. Iyo. Ayo kakek ambo bercerita nyoba bini di Yaman cik. Engkau lah anaknya. Ayah ambo yo bercerita nyo punya cucu di Makkah namanya Muhammad. Ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu sah bapak jo ambo. Muju ambo bertanya tadi le Muhammad, kalau indak gapuang membuat lama cadik membuang kawan ambo. Bab itu sawananya ambo diupah untuk membunuh engkau. Tapi kironya engkau cucu ambo. Ambo bangga cucu ambo jadi rasul. Walaupun engkau tua dari ambo, menyuruh bungkuk melompek patah. Nya tua Nabi darinya pak. Nya bini muda de Hashim. Jadi orang bini muda kok sejak dulu le pak. Jadi apa kok kau bini dua lo bini lah. Tapi keceng ke ibu dulu, jangan bini-bini je. Nah, supaya jangan terkicuhnya. Jadi bah kata Nabi, ndak jadi engkau membunuh ambo, ndak. Ambo masuk Islam Muhammad. Cuy itu Allah memutawalian pak. Jadi jangan cuba-cuba menipu Allah. Ndak kata tipu. Kawan engkau nan 74 orang kau kata Nabi. Dan biasanya patuh saja ambo macam. Kawan-kawan, orang nak kita kapuang gini gua, yo orang nak kita bunuh mana. Tapi setelah ambo dialog jenyo kironya cucu ambo. Ndak jadi ambo membunuhnya dok. Ambo lah masuk Islam, kawan-kawan baaj. Okey bos, kerja orang ni. Akhirnya sadonya masuk Islam. Hari Jumaat ketika tu. Ya kan? Langsung tiba perintah Jumat dari Allah. Nabi berkhutbah di atas tunggu kurma sudah tabang lah. Kemudian orang tu diajar serukuk sujud. Nak kena baca orang masuk Islam baru. Ya kan? Sekarang memang dibikin di sana itu masjid. Lebih dahulu itu masjid tertua di kota Madinah yang dahulu namanya Yasrib. Namanya Masjid Quba. Sianan masuk ke dalam sembahyangnya 2 rakaat sama pahalanya jo pahalo umrah. Kebanyakan orang ndak itu nanya kejar pak. Orang di luar tu banyak mempersewa unta untuk diracak. Hanya berfoto jo unta nang ketujuh ni. Ndak sembahyang ke dalam tu. Jadi bini awak foto ni. Sudah Jumaat lah berkumandang salawat. Ya kan? Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Bergemuruh salawat menyambut Nabi. Dari mana? Dari orang Islam Madinah. Nalah lebih hampir 100 orang. Barabui orang ko ke rumah hamba makan ya Rasulullah, ke rumah hamba makan ya Rasulullah. Kalau makan Nabi itu ke rumah nan seorang endak tu mopeknya. Nyolapen untonya di Nabi. Unto hamba ko cerdas maka kata Nabi. Di ma unto ko berhenti beko abau makanan ke sinan. Nan lama siang makanan untuk hamba bawa ke sinan. Berhenti untuk di suatu bangunan. Bangunan itu kata Nabi, itu panti asuhan ya Rasulullah. Jadi yo hebat untuk tu pak. Tantu dia sampai anak yatim dirawat. Orang ada nan tak acuh saja anak yatim ke pak. Malah nyari. Dia Allah tak boleh mari anak yatim.
Ada bawa makanan ke sinanlah Nabi makan basamo-samo jo masyarakat jo anak yatim. Lai jadi Nabi terbunuh indah. Walaupun beda peristiwa, tapi ceritanya hampir sama. Yang jelas tipu daya yang dilakukan oleh manusia biar dia berpangkat tinggi, berkuasa, tidak akan mempan melawan tipu daya Allah. Sekarang kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun baru Hijriah 1444. Sajak jago lalu sampai lalu balik, baniaklah kita dengan ikhlas berbuat kebaikan saja sampai kita meninggal. Kebaikan itu bukan dengan uang saja, ya kan? Menyenangkan hati orang juga berbuat baik. Senyum kepada orang juga berbuat baik. Malah Nabi mengatakan kalau kita tersenyum bertemu dengan saudara kita itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum bertemu dengan saudaramu melihat wajahnya itu sedekah. Jadi kalau penciki awak bersedekah jo pitih galak sebanyak. Ya kan? Pi jangan galak seorang. Ya kan? Nah, itu sudah merupakan kebaikan. Saya doakan jamaah Masjid Raya Limau Kaum diberikan oleh Allah selamat di dunia, selamat di akhirat, rahmat di dunia, rahmat di akhirat, berkah di dunia, berkah di akhirat. Itulah tausiah kita pada malam ini yang diperakarsai oleh anak-anak muda kita, remaja Islam. Mudah-mudahan anak-anak muda kita ini menjadi tunas muda, pengganti kita yang tua-tua yang telah hampir ke liang lahat ini. Batang gadang lah hambau panjek, dahan joranti yang lah hambau titih. Kerana di sini terletak pangkat tangkai. Selama hambau memanjek batang menitih dahan, kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan hambau. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, nenek mama, imam khatib, qadi tuanku, Bilal dan para tuan guru, seluruh buya-buya dan ustaz-ustaz yang hadir malam ini, saya mohon dimaafkan. Lai dia maaf hamba tuah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.